Kalau masalah perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Apalagi ini sampai orang dibunuh, bukan dibunuh, diambil organnya, diambil paksa, ya, diambil paksa, terus tanpa dibius, tidak secara medis, ya, ilmu kedokteran. Itu sama hanya pembunuhan yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman di YouTube. Kembali lagi di kanal YouTube Ferisham of Plawira Official. Nah, kali ini kita kembali akan di segmen asumsi generasi. Nah, hari ini kita kehadiran salah satu konsultan hukum senior kita, Bu Lili. Nah, beliau ini sudah kurang lebih 40 tahun. 41 tahun ya, Bu ya. 41 tahun berkecimpung di dunia hukum. Jadi pengalaman di bidang hukumnya sudah nggak perlu ditanyakan lagi teman-teman. Nah Bu Lili, hari ini kita mau membahas yang lagi viral akhir-akhir ini. Yang gimana kalau saya sendiri juga miris melihat TKI sama TKW kita itu jadi korban perdagangan orang di Kamboja ya. Nah, kalau pendapatnya Bu Lili sendiri nih, bagaimana tentang kasus ini? Kalau masalah perdagangan orang, itu di dalam KUHP tidak diatur, cuman diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kalau perdagangan orang itu sendiri sudah diatur dalam bab 2 yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Ya. Itu bab 2 tentang tindak pidana perdagangan orang pasal 2. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penjualan, penyalahgunaan, kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan ulang atau memberi bayaran. Nah, ini yang melakukan tindak pidana tersebut di wilayah Republik Indonesia, ya, ada pidana yang bisa dipenjarakan paling lama, paling singkat 3 tahun. Paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Namun dalam hal ini, undang-undang ini juga ada pidana denda. Paling sedikit 120 juta, paling banyak 600 juta. Paling banyak 600 juta. Ya, itu masalah perdagangan orang. Untuk perdagangan orang. Ya. Perdagangan orang ini kan kalau yang saya baca dari beberapa berita di media sosial maupun di situs-situs berita ya Bu, itu terkait juga diambil organnya. Perdagangan organ sendiri itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Ada undang-undang hukum yang mengatur nggak Bu? Untuk masalah organ, bentar-bentar. Masalah organ tubuh. Ini aku bicara masalah aja ya, masalah organ tubuh. Seandainya seseorang gitu ya. Terus ini dia ingin menjual organ tubuhnya kepada si B, ya, otomatis ada perjanjian atau apa ya namanya, terus secara sukarela istilahnya ya. Kalau namanya penjualan organ nggak mungkin sukarela ya, nggak mungkin sukarela ya, otomatis ada perjanjian, dijual apa itu sudah diatur dalam secara yuridis. Perdagangan organ merupakan hal yang dilarang berdasarkan pasal 124 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Nah, itu aja. Dengan sukarela kita menjual organ kepada orang lain aja dilarang sama undang-undang. Ya, nggak boleh. Apalagi kalau di kasus Kamboja itu
kayaknya sih bukan perdagangan organ. Kayaknya kalau menurut pendapat saya ya, kalau masalah yang tadi perdagangan orang sudah masuk kena ya, kena apa itu, kena pasalnya ya, pasal berapa tadi ya, saya sebutkan tadi, pasal 21 tahun 2007 itu perdagangan orang sudah masuk ancaman hukumannya paling singkat berapa tadi? Minimal 3 tahun. Paling singkat 3 tahun, maksimal 15 tahun. Apalagi ini sampai orang dibunuh, bukan dibunuh, diambil organnya, diambil paksa, ya, diambil paksa, terus tanpa dibius, tidak secara medis, ya, ilmu kedokteran. Itu sama halnya pembunuhan yang direncanakan. Berarti sama ya? Iya, sama. Pembunuhan direncanakan itu pasalnya 340 KUHP. Ya. Ancaman hukumannya maksimal bisa seumur hidup atau hukuman mati. Hukuman mati. Iya, itu kayak seperti itu. Kalau dikategorikan perdagangan orang aja kurang soalnya apa? Dia juga menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Nah, kalau kita berbicara ini kan teman-teman ini kan rata-rata mereka yang berangkat itu melalui tenaga penyalur ya, agen penyalur. Nah, berarti agen penyalurnya ini apakah bisa dikenakan sanksi hukuman juga atau enggak, Bu, kira-kira? Bisa. Ya tadi sudah saya sebutkan tadi, apa itu klasifikasinya tentang tindak pidana perdagangan orang. Ya, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, itu sudah masuk. Sudah masuk. Iya, ya nanti dikenai pasal seperti itu, bab 2 pasal 2. Itu yang itu aja yang merekrut ya, yang istilahnya yang mendagangkan orang tadi sudah kena pasal seperti itu. Apalagi yang sampai mengambil organnya. Kan 2 pasal nanti. Berlapis ya, Bu? Iya, berlapis. Iya, pasal 340 tadi. Kan direncanakan nggak mungkin toh, kan nggak direncanakan. Oke. Kalau misalnya nih, amit-amit ya, Bu ya. Ada misalnya rekan kita atau keluarga kita yang misalnya jadi korban tadi dari perdagangan manusia yang dia sudah terlanjur berangkat ke Kamboja nih. Dari Bu Lili sendiri ada saran nggak, Bu? Gimana langkah-langkah yang harus diambil atau selain dilakukan untuk mereka yang sudah terlanjur berangkat nih, Bu? Nah, di sana itu pasti kan mereka juga nggak mungkin bisa pulang dengan mudah ya istilahnya. Nah, dari Ibu sendiri kan yang sudah berpengalaman, ada saran nggak, Bu, buat mereka? Kalau menurut saya ya saran, kalau mereka yang disekap otomatis nggak bisa keluar ya, cuma videonya aja ya kadang-kadang bisa keluar. Menurut saya ya pemerintah harus turun tangan. Itu kan menyangkut hak warga negara. Gitu loh. Pemerintah harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Kalau enggak gitu nanti berkelanjutan, nanti kita sendiri yang istilahnya dirugikan. Sama bukan dirugikan aja, terus yang melindungi hak warga negara kalau bukan pemerintah siapa lagi? Ya. Nah, kalau kemarin juga saya sempat tahu berita ada seorang yang sampai meninggal dunia. Dia di Bekasi kalau nggak salah, Bu. Nah, harusnya menurut Bu Lili sendiri, peran dari pemerintah ini sejauh mana dalam melindungi hak-haknya tenaga kerja kita yang berada di sana, Bu? Sebetulnya undang-undangnya sudah diatur. Itu tinggal oknum aja. Oknum, ya? Iya, sudah diatur. Yang tadi saya sebutkan, perdagangan orang juga nggak boleh. Wong organ sendiri dengan sukarela kita jual aja nggak boleh. Apalagi sampai merampas organnya orang lain. Iya kan? Nah gitu loh. Ya pemerintah ya memang harus tegas dalam melindungi warga negaranya sendiri gitu loh. Kalau enggak tegas nanti ya gimana ya, kita pasti dikecam oleh bangsa lain, negara lain, ya kan? Kok begitu ya, kok nggak melindungi warga negaranya? Iya gitu loh. Selain perdagangan orang tadi, Bu, beberapa tenaga kerja kita itu di sana disinyalir juga menjadi admin dari judi online. Kalau perjudian sendiri, nah di Indonesia ini kan sebenarnya juga sudah memperhatikan ya, judi online sudah di mana-mana. Ada pasal nggak, Bu, yang mengatur atau undang-undang yang mengatur sendiri perjudian sendiri di Indonesia itu ya, bentar ya. Kalau masalah undang-undang apa itu judi, kalau judi aja ya, judi di Indonesia itu diatur dalam pasal 303 ya, 303 KUHP itu
menyatakan begini, barang siapa menyediakan orang lain untuk turut serta bermain judi, itu juga ancaman hukumannya 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Itu hukuman minimal atau maksimal. Maksimal. Ya, maksimal. Itu masalah undang-undang pasal 303 KUHP. Tapi untuk yang di judi online ini memang ada sih ya 303, cuma pada dasarnya telah merupakan perbuatan dilarang ya. Terus telah diperbarui setiap orang dengan pada dasarnya judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 ini baru ini. Undang-undang baru. Makanya banyaknya baru, belum banyak orang yang tahu. Ya, ini baru soal tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan ITE ya. Yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi buat teman-teman yang kerja di sana, kalau kalian diiming-iming uang besar, nah kalian harus hati-hati. Kalau pulang Indonesia sudah ada, dan kalau kalian terdeteksi ya sebagai admin judi online, di undang-undangnya sudah ada. Dan ancaman hukumannya berapa tahun tadi, Bu? Ancaman hukuman 10 tahun. 10 tahun. Denda hingga 1 miliar. 1 miliar. Bayangin teman-teman, 1 miliar. 10 tahun. Nah, kalau judi online sendiri nih, Bu, itu kan tadi bagi yang menyediakan tempatnya, menyediakan platformnya, serta mentransmisikannya ya. Iya. Kalau untuk pelakunya sendiri, Bu, sudah ada hukumnya mengatur belum di Indonesia? Sama aja. Masalah yang menyediakan tempat atau yang melakukan bermain itu sama. Sama. Ancamannya sama. Sama, teman-teman. Sama. Jadi kalau bisa teman-teman jangan sampai judi online ya. Karena ya nggak ada untungnya juga ya, Bu ya. Iya, nggak ada untungnya. Pasti yang menang ya kalian akan bohongi bandar lagi. Kalian dibohongi nggak ada ceritanya orang itu ya. Perjudian yang menang, yang nombok nggak ada ceritanya. Pasti bandarnya. Rata-rata kan orang-orang teriming-imingi buat jadi kaya. Betul. Judi nggak akan mungkin jadi kaya. Iya, betul. Kalian cuma dipancing aja awalnya. Menurut saya itu kalian hanya diberikan pancingan di awal, menang sekian puluh juta. Iya, biasanya gitu. Terus, wah, coba lagi yang lebih besar kan. Setelah itu pasti uang kalian akan dikuras kayak gitu sih. Ini undang-undangnya sih masih baru tahun 2024. Masih baru ya. Iya. Nah, kalau KUHP-nya 303 itu udah lama. Itu peninggalan dari pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda ya. Nah, kalau kita tadi sudah ngomong judi ya, juga perdagangan orang. Nah, kalau mereka biasanya kerja ke sana itu, kalau dari Bu Lili sendiri, ada nggak sih, Bu, biar kita nggak apa ya, istilahnya nggak kena penipuan tadi, terus nggak terlibat dalam perdagangan orang. Ada tips-tipsnya nggak, Bu, ketika orang kan pasti pengen kerja di luar negeri ataupun dia studi di luar negeri, biar nggak terjerat dengan ya mafia-mafia yang seperti itu gimana, Bu? Ada tips-tipsnya nggak, Bu? Bisanya ya gini, jangan melalui biro-biro yang ilegal. Melalui biro pemerintah kan banyak. Itu di Dinas Tenaga Kerja itu. Iya, banyak itu nanti ada pengumuman yang mau kerja di luar negeri melalui Dinas Tenaga Kerja kan otomatis legal. Legal otomatis kan jaminan keselamatannya ditanggung sama pemerintah. Iya, kan nggak mungkin pemerintah mau menjerumuskan warga negaranya. Ya, kecuali oknum. Itu tadi. Iya. Oknum ya. Oke, jadi buat teman-teman, kalau menurut saya nih pribadi, seperti yang tadi katakan Bu Lili, buat teman-teman yang mau untuk bekerja ataupun studi di luar negeri, kalian harus cross check dulu nih agen-agen yang akan memberangkatkan kalian. Kalaupun tenaga kerja bisa cek ke Disnaker. Kalaupun pendidikan kalian bisa cek juga ke Dinas Pendidikan ya, Bu ya. Tadi. Jadi terus juga menurut saya ya, mereka juga harus penting nggak sih, Bu? Mereka juga harus mengetahui satu mungkin kayak nomornya kedutaan besar di Indonesia di sana, atau itu penting nggak, Bu, menurut Ibu? Jadi lokasinya kantornya juga harus namanya nomor teleponnya. Paling juga. Tidak gini, mau berangkat itu kita harus tanya ke Disnaker.
KBRI-nya di sana di mana, terus nomor teleponnya. Kayaknya kalau dari pemerintah kayaknya dikasih itu. Dikasih. Iya dikasih. Informasi selengkap-lengkapnya kalau dari pemerintah ya. Memang sih mungkin nggak sebesar kalau kita melalui yang nggak resmi. Tapi kan keselamatan nyawa kita. Nah itu yang kan lebih penting keselamatan nyawa kita. Iya. Nah ini Bu, saya mau tanya sedikit. Kalau tadi kan kita ibaratkan mereka korban ya. Para korban ini kira-kira bisa nggak Bu menuntut ganti rugi terhadap agen ataupun penyalur yang menyalurkan mereka ke sana? Kira-kira bisa nggak secara hukum? Bisa, minta tolong saya nanti. Nah, itu teman-teman. Bisa. Apalagi birokrasinya nanti. Ya. Nah, apalagi daerah Karisidenan Kediri kayak Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek itu kan juga banyak ya buat teman-teman kita yang di sana bisa. Di sana ya. Langkah-langkahnya apa Bu kira-kira yang harus dilakukan dulu? Ya nanti harus via pun sama saya dong. Berarti yang pertama ke sini dulu ya? Iya ke sini dulu nanti saya jelaskan. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau misalnya para korban tadi, teman-teman saudara-saudara kita yang jadi korban dan mereka kesulitan pulang, menurut Bu Lili sendiri langkah hukum apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah harus mencari pendampingan hukum dulu, atau langsung menghubungi kedutaan besar? Itu yang korban masih di sana ya. Misalnya dia nggak bisa pulang. Oh ya, nggak bisa pulang. Dia sudah dapat kabar dari keluarganya di sana bahwa keluarganya ini juga jadi korban. Tergantung kondisinya di mana. Maksudnya gini, dia tuh sudah bisa terdeteksi oleh pemerintah apa belum? Pertama, yang kedua dia dalam keadaan aman nggak? Kalau sudah terdeteksi oleh pemerintah, otomatis pemerintah kan tanggung jawab. Ya, ngapain? Biar pulang aja dulu. Biar pulang aja. Nanti yang mulangkan pemerintah, setelah di tanah air baru kita pendekatan juga enggak apa-apa. Iya. Tapi seandainya nggak terdeteksi, kita deteksinya di mana? Ya, keberadaannya. Iya kan? Nah, tergantung. Tapi mungkin nggak Bu, kita istilahnya hukum di Indonesia itu menuntut pelaku yang ada di sana. Menurut secara hukum itu mungkin nggak Bu? Kira-kira? Negara, negara antar negara. Oh, antar negara. Antar negara. Berarti kayak pemerintah Indonesia itu harus mengajukan ini ya, kayak semacam tuntutan kepada pemerintah Kamboja. Mungkin ya. Kalau sudah ketemu pelakunya ya. Hubungan bilateralnya kayak apa? Oke. Kayak gini loh. Kalau masalah tuntutan nanti yang di sini aja. Iya, kan bisa dilacak toh di sana gimana. Berarti nanti yang penting korbannya harus pulang dulu ya? Iya, pulang. Korbannya harus pulang dulu. Kalau ingin mengajukan tuntutan, temui saya. Nah, tuh teman-teman. Karena Bu Lili dari tim Verisiam Lawyer ini semuanya sudah berpengalaman dan pasti kalian akan dibantu seterang-terangnya, sebaik-baiknya. Terakhir, biar masyarakat kita, kan biasanya mereka yang bekerja di sana itu ada tawaran yang menggiurkan. Nah, ada tips nggak Bu dari Bu Lili itu biar masyarakat kita itu nggak mudah tergoda? Tadi kan sudah Bu Lili sebutkan juga harus cross check. Mungkin ada tips lain Bu biar nggak gampang tergoda dari tawaran-tawaran kerja luar negeri yang kita nggak tahu nih kejelasannya seperti apa. Kalau menurut aku sih ya, mau kerja di luar negeri itu harus dilihat dulu PT-nya kayak apa. Tapi yang lebih aman, nggak usah lihat-lihat, langsung aja lewat pemerintah. Pemerintah langsung ya. Aman, udah. Nggak mungkin pemerintah itu akan menjerumuskan warga negaranya, nggak mungkin. Lewat pemerintah aja. Lewat di Snaker itu kan banyak pengumuman, hampir tiap hari itu banyak pengumuman. Iya, lowongan di luar negeri. Jangan mudah tergiur dengan yang diiming-imingi gaji sebesar ini, itu kebanyakan bohong, hoak. Iya, hoak, kebanyakan hoak. Jangan tergiur. Ya, gitu aja. Itu ya, itu ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman boleh ya Bu ya. Sebenarnya kita boleh ya kita bekerja pengen punya penghasilan yang lebih baik di luar negeri, itu boleh. Tapi itu tadi kalian harus lihat dulu
agensi yang memberangkatkan kalian, tawarannya, pekerjaannya seperti apa. Yang pasti persiapkan diri kalian dulu. Orang berangkat ke luar negeri itu pasti butuh persiapan, nggak mungkin langsung berangkat. Nah, kalian harus siapkan diri dulu, siapkan mental dulu, siapkan materi juga pastinya ya. Nah, untuk berangkat ke sana, terus yang pasti yang kalau bisa cek dan dicek dulu ke dinas-dinas terkait ya Bu ya. Itu terus itu aja sih mungkin dari saya. Terus jangan, yang pasti harus hati-hati teman-teman. Sudah banyak kasus-kasus di luar sana, sudah banyak. Terus yang kemarin cita-cita di kanal YouTube juga sudah banyak yang sampai menjadi korban, yang sampai ginjalnya diambil tanpa dibius ya Bu ya. Iya, itu pulang tinggal nama, bangkainya aja, jenazahnya aja. Ya itu masih untung kalau ditemukan jenazahnya, kalau enggak gimana? Iya. Itu teman-teman, jadi sekali lagi hati-hati. Mungkin dari kami itu aja. Ada tambahan mungkin Bu Lili? Ya, kalau siapapun ya mau kerja di luar negeri, kalau agensinya dari pemerintah, harus dilihat agensinya itu sudah didaftarkan apa belum secara resmi. Tapi kalau yang diumumkan di Disnaker otomatis mereka resmi semua. Mereka resmi semua ya? Iya, resmi semua. Jadi itu sudah terdaftar. Harus paling aman adalah lewat jalur resmi pemerintah. Jadi Disnaker ataupun kalau beasiswa Dinas Pendidikan. Oke, dari kami itu aja. Kalau masalah ganti rugi nanti nemui saya. Nah, yang korban ya, keluarga korban. Paling penting teman-teman catat, kalau keluarga kalian sudah menjadi korban, satu, cari pendampingan hukum ya Bu. Harus pendampingan. Harus pendampingan hukum, harus, karena biar kalian nggak salah langkah biar nggak salah langkah ya Bu. Karena kayak kasus apapun, nah kalau nggak cuma kasus ini tapi kasus apapun, monggo yang ada berkasus hukum, monggo silahkan datang ke kantor Verisyam, nanti akan didampingi oleh tim dari pengacara Verisyam. Oke, sampai ketemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.